Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini, Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Izin lepas masker saudara ya, tadi sudah diizinkan oleh yang berwajib. Oke, selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya. Senang sekali tentunya bisa ketemu lagi dengan saudara. Udah lama nih gak ketemu nih ya. 3 tahun nih ya kalau gak salah ya saudara. Setahun ya. Oh setelah pandemi kita sempat ketemu ya Pak. Ya. Oh iya ya Pak, ya kita makan ya Pak ya. Saya ingatnya makannya doang. Aduh. Beberapa waktu lalu saya nggak bisa datang ke sini. Sebenarnya jadwal saya ada di tempat ini ya teman. Ada benturan jadwal, kesalahan orang yang mengatur jadwal saya. Ini pagi ini juga sebenarnya kesalahan lagi. Kenapa ya setiap kali mau ke Rock Bogor tuh salah melulu jadwal saya tuh gitu. Cuma saya bilang sama teman yang ngatur jadwal saya itu, saya bilang gini, enggak pokoknya lu mesti atur, gue mesti ke Bogor. Karena kalau gue gak ke Bogor hari ini, wah nih bisa berdosa terhadap sorga dan bumi kita nih. Karena waktu itu udah sempat saya batal gitu kan ke sini kan. Kalau batal lagi, wah Pak Gideon udah gak mau nganggap saya jadi teman kali ya kan. Udah putus hubungan udah pasti ya. Udah pasti putus hubungan ya. Jadi saya gak mau putus hubungan sama teman-teman di sini. Makanya saya bilang, cara lu bagaimana apapun pokoknya gue mesti ke Bogor. Puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya gereja yang sebelah mau saudaraku. Mau di cancel. Haleluya. 3 kali kebaktian sebenarnya bro. Ini 3 kali kebaktian Kak, nggak masalah. Emang kenapa? Di sini sekali, di sana 3 kali. Pokoknya saya mesti ke Bogor, saya bilang hari ini. Siapa yang mau ngomong? Ya kamu yang ngomong, saya bilang. Jangan saya dong kamu yang terima jadwal. Karena saya nggak ngatur jadwal saya saudara ya. Untuk menghindarkan saya dari memilih jadwal. Kalau saya ngatur tuh
Hati ini penipu kata Alkitab, saudara. Ya kan? Jadi lebih baik ada orang yang mengatur jadwal saya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua juga saya suka, dulu pernah saya ngatur jadwal sendiri, saudaraku. Semuanya jadi berantakan, saudaraku. Saya iyain semua, brother. Karena dihubungi lagi di mana, iya siap. Ternyata siap. Saya lupa saya udah terima tanggal itu ke orang lain. Aduh, puji Tuhan ya. Saya senang bisa ketemu teman-teman. Cuma Pastor Gideon gak ada ya hari ini ya. Aduh, sebenarnya mau, oh lagi melayani salam ya. Saya mau ketemu sebenarnya. Pertama mau minta maaf yang lalu. Yang kedua juga mau ya ngobrol-ngobrol, udah lama juga gak ketemu ya saudara. Oke, saya dikasih tema. Tema saudara bulan ini adalah Faithful to the King. Betul ya saudara? Oke, saya gak salah. Jadi saya akan bahas ini tentang kesetiaan. Ya. Faithful. Tentu kalau saya mau bahas ini, tentu kita bahas kesetiaan ini suatu hal yang sangat penting. Apalagi kita sedang berada di masa-masa terakhir ini, di akhir zaman. Saya percaya ini adalah akhir zaman dan kita sedang menghadapi situasi yang gak mudah hari-hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara, kualitas kesetiaan saudara terus bertumbuh. Karena kesetiaan ini penting sekali. Saudara pelajari Alkitab, sudah akan mengerti bahwa di akhir zaman ini yang memenangkan pertempuran, yang memenangkan peperangan adalah orang yang setia. Amin, saudara. Kalau saudara nggak punya kualitas kesetiaan, saudara kemungkinan saudara nggak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Wajah saudara kayaknya minta ayat ya. Yang saya ngomong tadi saya agak kurang mana Pak ayatnya. Amin sih mulutnya, tapi wajah bilang mana ayatnya Pak. Ntar saudara baca di rumah Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Saya nggak akan bahas ayat itu, tapi saya ingat aja ayat itu, saudara. Ini saya khotbah sampai jam 12. Pak, saya nggak dikasih tahu soalnya. Sampai jam berapa khotbahnya? Pak Gideon nggak kasih tahu. Jam 12 ya? Enggak lah, saya mesti jalan lagi soalnya ada pelayanan di BSD lagi. Hari ini jauh banget perjalanan saya ini. Dari Bogor harus ke BSD, dari BSD sore harus ke Sunter. Lumayan lah keliling-keliling ya saudara kan. Tapi bukan kayak iblis ya, iblis juga berkeliling-keliling saudara. Dan lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Udah dapat Wahyu pasal 17, multimedia ada bantu saya, bisa bantu saya enggak? Wahyu 17 ayat yang ke-14. Ini ayat pendahuluan aja, saya nggak mau bahas ini tapi saya kasih tahu kepada saudara bahwa kesetiaan ini penting karena kualitas kesetiaan yang kita miliki ini akan menentukan pertempuran dalam kehidupan kita. Kita akan menang ketika kita memiliki kualitas kesetiaan ini. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 bilang begini. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? Oh masih ya. Ayat 14 brother. Ya. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Ini tentu kalau saudara baca adalah kehancuran daripada Babel di akhir zaman ya. Kehancuran daripada antikristus di akhir zaman. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapa itu ya tentu kekuatan antikristus dan antek-anteknya dan pengikutnya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa mereka di situ? Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa mereka itu? Ya, mereka itu gereja Tuhan tentunya. Amin. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu siapa mereka itu? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang gak cukup dipanggil. Puji Tuhan saudara orang yang dipanggil Tuhan. Puji Tuhan bahwa saudara orang yang dipilih Tuhan. Tapi untuk memenangkan pertempuran di akhir zaman ini, gak cukup saudara dan saya cuma dipanggil dan dipilih. Bangsa Israel pernah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu bahwa mereka akhirnya kandas. Mereka gagal untuk meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Hanya karena apa? Mereka tidak punya kualitas kesetiaan. Jadi waktu saya baca ini saya mengerti bahwa peperangan-peperangan di akhir zaman ini yang kita hadapi. Itu akan dimenangkan kalau kita punya kualitas kesetiaan. Karena yang akan menang katanya adalah mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan mereka yang
setia. Kenapa setia masuk menjadi sebuah kualifikasi penentu daripada kemenangan-kemenangan dalam pertempuran kita? Karena setia itu adalah kualitasnya Tuhan. Saya ulang sekali lagi, karena kesetiaan itu adalah kualitasnya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal bukan hanya baik, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal setia. Nanti saudara baca tuh Wahyu pasal 19, ada penunggang kuda putih yang akan memenangkan pertempuran, memenangkan semuanya. Dan siapa penunggang kuda putih itu? Namanya jelas. Namanya adalah yang benar dan yang setia. Tuhan kita terkenal dengan kesetiaannya. Amin, saudaraku. Jadi ini prinsipnya, saudaraku. Kalau Tuhan minta saudara dan saya setia, itu Tuhan bukan sekedar minta. Kalau Tuhan menuntut kesetiaan dari umatnya, itu bukan sekedar Tuhan menuntut. Mengapa dia minta supaya kita setia? Karena kesetiaan itu adalah kualitasnya. Jadi Tuhan tidak pernah meminta kepada saudara dan saya untuk mengerjakan atau untuk memiliki sesuatu yang Tuhan gak ada, gak punya, gak akan. Tuhan itu gak pernah minta kita melakukan sesuatu yang tidak pernah berasal dari dirinya. Saudara paham maksud saya? Kalau Tuhan minta saudara memberi, itu karena Tuhan suka memberi. Kalau Tuhan minta saudara mengampuni, karena dia Tuhan yang kaya dengan pengampunan. Jadi apapun yang Tuhan minta kepada saudara dan saya, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, itu tidak pernah berasal dari luar dirinya. Semua yang dia minta itu selalu berasal dari pribadinya. Amin. Nah kalau dia minta saudara dan saya setia, itu artinya apa? Karena Tuhan setia, itu kualitas Tuhan dan dia mau supaya kualitas itu muncul dalam kehidupan kita. Dan bertumbuh makin hari makin hebat dalam kehidupan kita. Amin. Iya dong. Karena ini yang saya coba ingin ulang-ulangi aja. Bahwa tujuan kekristenan itu bukan sekedar masuk sorga. Yang dia diajar-ajar dulu cuma tujuannya masuk sorga. Itu sebabnya kita gak peduli dengan hidup kita dodol, gak punya kualitas. Tapi yang penting percaya Yesus, kalau mati masuk sorga. Karena pemahaman kita tentang keselamatan, diselamatkan, ditebus itu dangkal banget. Kita cuma pikir diselamatkan, ditebus itu artinya kalau kita mati masuk sorga. Enggak dong. Tujuan inti, tujuan utama, ultimate goal daripada penebusan Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Saya pikir ini pelajaran yang saudara sudah paham harusnya. Bahwa tujuan inti kekristenan kita bukan sekedar masuk sorga dong. Bahwa saudara sudah tahu ya kita gak akan selama-lamanya di sorga. Belum diajar saudara. Saya pikir saudara sudah tahu, sorry. Ini jadi bikin saudara pusing lagi kan. Nanti saudara baca Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Kita akan selama-lamanya di mana? Kita akan selama-lamanya di mana? Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Kita akan selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Wah ini saudara kayaknya wajahnya penuh dengan kebingungan. Ini mesti belajar. Kita nanti satu saat lah kita belajar. Karena panjang. Gak mungkin saya bahas dalam kebaktian minggu ini. Nanti kapan-kapan lah kita nongkrong di mana gitu loh, kita bahas-bahas itulah bahwa kalau kita mati hari ini, kita akan pergi ke sorga bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi satu saat nanti kalau saya pelajari Alkitab, waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita akan bersama-sama dengan dia kan. Kalau kita sudah mati nih, ya kan? Kita akan datang ke dunia ini bersama dengan Tuhan kan. Memerintah, ya. Tadi setelah memenangkan peperangan itu kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di mana? Di bumi ini. Wahyu pasal 20 kan. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi selama berapa tahun? 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun itu, apa yang terjadi? Iblis kemudian dilepas dari kerangkengnya, dari penjaranya. Kemudian iblis naik ke bumi ini dan mengadakan pertempuran dengan kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan mengebaskan api dari langit, satu api dari langit hancurkan iblis dan semua tentaranya. Dan kemudian iblis dicampakkan ke neraka untuk selama-lamanya. Kita kemana? Alkitab bilang bumi yang lama yang kita diami ini akan hancur, akan berlalu. Dan Wahyu pasal 21 bilang, aku melihat ada langit baru dan bumi yang baru.
Yerusalem baru yang ada di sorga itu turun katanya. Turun dari sorga, turun kemana? Turun ke langit baru dan bumi yang baru itu. Disitulah kita akan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Makanya kalau pemahaman kekristenan kita cuma mati masuk surga melulu, berat kita nih. Tujuan utama kekristenan kita adalah supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau kita serupa dan segambar dengan Kristus, kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Saudara gak akan mungkin bisa memerintah tanpa keserupaan dengan Kristus. Percayalah saudara. Dan salah satu kualitas daripada Yesus Kristus, kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, itu artinya kita menjadi orang-orang yang punya kualitas seperti Yesus. Nah, salah satu kualitasnya adalah kesetiaan. Itu sebabnya bertumbuhlah dalam kualitas ini. Kesetiaan merupakan kualitas Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau setia? Setiakah saudara hari ini? Nah, kita mesti setia, amin. Satu perumpamaan yang tentu saudara tidak asing buat saudara, Matius pasal 13, saya ini ingin sampaikan ini kepada saudara. Maksud saya Matius pasal 25, bukan Matius 13. Matius pasal yang ke-25, coba kita perhatikan mulai ayat yang harusnya nanti saudara baca mulai dari ayat 14. Tapi karena waktu terbatas saya nggak akan baca semuanya. Saya ingin membaca saja mulai dari ayat yang ke-24. Ayat yang ayat 21 aja mulai kita ya. Ayat 21 nanti saudara baca mulai ayat 14. Ayat 21 sampai ayat yang ke-30 saya akan bacakan buat saudara. Tentu ini perumpamaan yang saudara sudah sering dengar. Perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jadi konteks daripada perumpamaan ini adalah akhir zaman. Ini Yesus kasih perumpamaan tentang keadaan atau situasi di akhir zaman. Perumpamaan yang pertama Yesus kasih tahu tentang 10 anak darah. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Tapi setelah perumpamaan 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana, Yesus masuk kepada perumpamaan tentang talenta ini. Ini konteksnya akhir zaman saudara ya. Nah tentu saudara tahu perumpamaan ini dimulai ketika Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang tuan yang memiliki hamba. Nah, hamba-hambanya ini kemudian ketika tuan ini pergi, dia mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada berapa hamba di situ? Tiga hamba. Hamba yang pertama dikasih berapa? 5 dong, yang itu ya. Yang pertama itu 5 ya. Saya berharap saudara sudah pernah baca kisah ini. Atau minimal mendengar lah, pernah dengar. Pernah dengar ya saudara? Oke, hamba pertama dikasih berapa? 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih berapa? 2 talenta. Hamba yang ketiga 1 talenta. Lalu tuannya ini pergi. Nah apa yang terjadi ketika tuannya pergi itu, hamba yang pertama yang mendapat 5 talenta mengusahakan talentanya, sehingga yang terjadi adalah dari 5 talenta dia bertambah menjadi 10, ketambahan 5 lagi. Berapa persen? 100%. Ketambahan 5 jadi 10. Hamba yang kedua yang dikasih 2 talenta juga begitu, mengusahakan talenta yang dipercayakan kepadanya. Lalu kemudian yang terjadi adalah hamba ini menjadi 4. Ketambahan 2 lagi, berapa persen? 100% juga sama. Itu sebabnya waktu tuannya pulang meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya ini. 2 hamba yang pertama ini, hamba yang dapat 5, hamba yang dapat 2 talenta dipuji oleh tuannya ini. Sementara hamba yang menerima 1 talenta, dia dapat 1 talenta terus dia nggak lakukan apa-apa. Talentanya itu dikubur di dalam tanah, disimpan aja sama dia. Karena dia berpikir begini, tuanku ini bukan tuan yang bijaksana, ini bukan tuan yang baik nih katanya ini kan. Dia tuan yang lalim dan segala macam lah, dia tuan yang jahat. Ngapain aku kembangkan itu? Akhirnya dikubur lah. Ketika tuannya datang minta pertanggungjawaban, apa yang terjadi? Tuannya marah. Nah mari kita baca sama-sama ayat 21. Ini tuannya minta pertanggungan jawab kepada hamba yang dipercayakan 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Katakan sama-sama, hambaku yang baik dan setia. Ada kata setia di situ? Jadi jelas Tuhan kasih apresiasi, bahwa jelas apresiasinya
berkaitan dengan sebuah kualitas. Kualitasnya apa? Baik dan setia. Bukan sekedar baik, tapi setia. Ada kualitas setia di situ. Tuhan bilang kamu baik dan setia. Itu dari Tuhannya langsung. Oke ya. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa, ada sebuah apresiasi, ada penghargaan yang diberikan Tuhannya kepada hamba ini. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang... Muncul kalimat itu lagi, baik dan setia. Jadi hamba yang kedua ini juga diberi apresiasi, dipuji oleh Tuhannya. Dia punya kualitas baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini ayat sering disalah tafsirkan. Ini ayat banyak dipakai oleh pendeta untuk memotivasi jemaat untuk memberi. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Saudara sering dengar gak khotbah-khotbah begitu tuh ya? Berilah apa yang kau punya. Karena waktu engkau memberi apa yang kau punya, maka kepadamu akan diberi sehingga engkau berkelimpahan. Ini ayat sering dipakai ya. Padahal ayat ini gak ada urusannya dengan doi. Ayat ini bicara tentang mempunyai apa dan tidak mempunyai apa. Betul gak? Isunya kan gitu kan. Makanya jangan jadi jemaat bodoh, ditipu-tipuin pendeta mau aja saudara ya kan. Cuma dikuras-kuras duit saudara ya kan akhirnya kan. Tapi kita merasa mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Enggak dong. Bahwa ayat ini sama sekali bukan bicara uang. Ayat ini isunya adalah saudara mempunyai apa atau saudara tidak mempunyai apa. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan katanya. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Berarti isunya kan mempunyai apa dan tidak mempunyai apa. Konteksnya apa sih perumpamaan ini? Itu dia. Jadi kalau kamu mempunyai kualitas kesetiaan itu, kepada kamu akan diberi sehingga kamu berkelimpahan. Kamu akan dipercayakan banyak hal. Hidup kamu akan lebih banyak lagi berbuah. Tapi kalau kamu gak punya kualitas kesetiaan, apapun juga yang ada padamu akan diambil. Jadi perumpamaan ini mau kasih tahu apa sih buat kita? Nah, saya ingin menukik kepada poin saya ini tentang kesetiaan ini. Bahwa ternyata saya belajar dari perumpamaan ini ada 3 aspek penting daripada kesetiaan yang saudara perlu mengerti dan pahami. Yang pertama, aspek yang pertama daripada kesetiaan adalah gini. Kesetiaan itu merupakan manifestasi daripada iman kita. Saya ulang sekali lagi. Kesetiaan itu merupakan manifestasi daripada iman kita. Dengan kata lain gini, tidak pernah ada kesetiaan yang muncul tanpa iman. Kesetiaan kita adalah sesuatu yang dihasilkan dari iman.
tanpa iman tidak ada kesetiaan. Setuju nggak saudaraku? Itu sebabnya bahasa Inggris menggunakan kata faithful. Faithful itu dari kata apa sih? Faith. Jadi makanya saudara gak bisa memisahkan antara iman dan kesetiaan. Kalau saudara punya iman, saudara pasti setia. Itu sebabnya Yesus berkata begini, adakah aku menjumpai iman ketika aku datang kembali ke dunia ini? Adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Dari situ saya ngerti bahwa konteks Yesus ngomong gini kan, nanti kalau dia datang kembali karena situasinya akan bertambah sulit, situasinya akan bertambah sukar. Ada begitu banyak hal yang bisa distract kita, ada begitu banyak hal yang bisa menarik hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau anak manusia datang kembali, adakah ia menjumpai iman? Saya mau beritahu sama saudara, hal yang langka di akhir zaman adalah kesetiaan. Kenapa? Karena iman semakin tergerus. Iman dan kesetiaan itu yang saya bilang tadi adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kapan ada iman dalam hidup saudara, harusnya saudara punya kualitas kesetiaan. Makanya kalau saudara gini, berkata saudara punya iman, tapi saudara nggak punya kesetiaan, iman saudara harusnya diragukan. Setuju nggak saudaraku? Kalau saudara beriman, saudara harusnya adalah orang-orang yang bisa setia. Karena kesetiaan itu datangnya dari iman. Tanpa iman, saudara nggak setia. Nah, kesetiaan itu merupakan manifestasi dari iman. Saya mau nanya sama saudara punya iman? Saudara memiliki iman enggak? Yakin, saudara? Bisakah saya lihat iman saudara? Iman tidak terlihat kan? Tapi betulkah iman tidak terlihat? Oke, iman itu sesuatu yang nggak bisa terlihat. Tapi apa yang bisa membuat orang tahu saudara punya iman? Kesetiaan. Kesetiaan itu adalah salah satu manifestasi daripada iman saudara. Betul, saya tidak bisa lihat iman saudara, tapi dari kesetiaan saudara, saya tahu saudara beriman. Dengan kata lain, kesetiaan itu merupakan manifestasi daripada iman yang tidak terlihat. Iman yang tidak terlihat itu kelihatannya dari mana? Dari kesetiaan saudara salah satunya. Itu sebabnya kalau saudara miliki iman, kalau saudara merasa saudara orang beriman, saudara miliki iman, saudara adalah orang-orang yang sebenarnya punya kesetiaan. Kalau saudara tidak setia, iman saudara diragukan. Karena manifestasi daripada iman adalah kesetiaan. Gak ada kesetiaan tanpa iman. Oh ada pak orang di luar sana setia pak. Saudara harus pelajari. Ada kesetiaan yang palsu. Ada kesetiaan yang sejati. Karena menurut saya kesetiaan itu harus diuji. Salah satunya dengan waktu. Kesetiaan harus diuji dengan penderitaan. Kesetiaan harus diuji dengan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Baru kita bisa sebut dengan namanya setia. Saya hari ini sampai sekarang ini saya belum berani bilang bahwa saya setia. Kenapa? Saya harus terus belajar menumbuhkan kualitas kesetiaan. Saya percaya gini, saya beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mesti buktikan iman saya dengan kesetiaan saya. Dan kesetiaan saya kan harus diuji kan, betul gak sih saudara? Ada orang-orang yang bisa setia. Ada. Dalam kehidupan ini kita ketemu lah banyak orang-orang yang setia. Tapi coba saudara lihat. Motivasi daripada kesetiaannya itu apa? Ada orang-orang yang bisa setia karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dia bisa dapatkan. Kelihatannya setia. Tapi waktu kepentingannya sudah tidak ada, baru disitulah terlihat sebenarnya dia tidak punya kualitas kesetiaan. Betul gak saudara? Iya. Ada orang-orang yang setia karena mungkin gini, dia dapat gaji di situ. Dia dapat upah. Coba gak ada upahnya, bisa gak setia? Belum tentu kan. Jadi ini yang saya bilang, jangan ukur kesetiaan dengan dangkal dong. Kesetiaan tidak mungkin datang di luar iman. Kesetiaan yang sejati harus datang dari iman. Dan iman itu adalah Yesus dan firman Tuhan dasarnya. Bukan yang lain. Kalau bukan Yesus dan bukan firman Tuhan, itu pasti bukan iman. Itu kepercayaan.
Di dunia ini banyak kepercayaan, betul gak saudara? Orang bilangnya iman, tapi kalau saya bukan iman itu. Iman itu cuma datang dari Yesus dan firman Tuhan. Betul gak saudara? Coba saudara ganti Ibrani 11 ayat 1, itu kan definisi iman kan. Ganti iman dengan Yesus. Coba saudara ganti. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masuk gak saudara? Masuk. Kita ganti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Oke. 2, 3. Firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang masuk gak saudara? Tapi coba saudara ganti dengan yang lain. Yang bukan Yesus dan firman Tuhan. Pasti gak enak. Contoh, Elia Makaraung. Coba. Ini contoh aja kan coba. Oke. 2, 3. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Enak gak? Nggak enak kan? Bener gak? Ganti. Timotius Arifin. Enak gak? Dari awalnya udah gak enak. Betul gak? Itu yang saya bilang. Kesetiaan kita tidak berdasar kepada figur. Kepada tokoh. Kepada uang, kepada kepentingan kita. Nggak bisa. Itu kesetiaan yang palsu. Makanya kesetiaan saya tidak akan pernah tujukan kepada organisasi, kepada denominasi. Tapi kesetiaan saya harus berdasar kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Kurang amin kayaknya saudaraku. Ini yang saya mau beritahu. Akhirnya gini, fanatisme kita akhirnya salah. Karena fanatisme kita dibangun kepada kesetiaan yang semu, yang palsu. Yang bukan Yesus dan firman-Nya. Dan menurut saya itu bukan iman. Saya tidak mengajarkan untuk saudara tidak loyal dengan siapapun, dengan organisasi. Bukan. Tapi begini, kalau di dalam organisasi itu bukan Yesus dan firman Tuhan yang ditinggikan, yang dihidupi. Saya nggak perlu setia di situ dong. Sudah bisa nangkap gak maksud saya? Saya setia dalam pernikahan saya kenapa? Bukan karena istri saya cakep. Bukan dong, maksud karena istri saya cakep. Besok-besok istri saya udah gak cakep, saya gak setia lagi. Enggak, saya setia karena apa? Karena saya tahu ini merupakan kehendak Tuhan buat hidup saya. Kan gitu kan. Karena dalam pernikahan saya ada Yesus. Saya dibangun dengan firman Tuhan. Kami diikat dengan sebuah perjanjian berdasarkan firman Tuhan. Itu yang membuat saya bisa setia. Betul gak saudara? Waduh, kalau ngelihat tampang mah berat. Karena makanya banyak kita gak setia karena apa? Kita punya kesetiaan yang sebenarnya bukan kesetiaan. Kita itu kesetiaan yang palsu. Karena tidak berdasar kepada iman. Itu yang saya bilang tadi kan. Kesetiaan harusnya adalah manifestasi daripada iman kita. Dan iman yang sejati, itu iman yang berdasar kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Makanya kepada jemaat yang saya layani, saya bilang ini, kalian boleh pindah gereja. Saya ajar begitu. Kalau di gereja ini, di gereja tempat saya melayani, atau saya bilang gini, ketika saudara tidak lagi melihat Tuhan dan kehendak Tuhan ada pada diri saya. Jangan ikutin saya dong. Ngapain saudara ikutin saya? Kenapa saudara bergereja di gereja ini saya bilang. Kalau saudara sudah menemukan bahwa saya tidak lagi ada Tuhan dan tidak lagi mengerjakan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Buat apa saudara di sini? Saudara akan hancur. Saudara gak akan bertumbuh, percayalah. Makanya gini loh. Fanatisme yang harus kita bangun bukan fanatisme yang sempit harusnya. Fanatisme yang muncul daripada kesetiaan kita. Dan kesetiaan kita harus berasal daripada iman kita. Dan iman harus berdasar kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara mau setia? Kesetiaan saudara apa? Dasarnya apa? Harusnya. Karena saudara punya iman. Amin. Itu yang saya bilang. Ada orang yang setia karena upah. Ada orang yang setia karena kepentingannya. Dan buat saya itu kesetiaan yang palsu. Satu waktu semuanya akan terbukti. Dan Tuhan
hanya menghargai kesetiaan yang punya kualitas teruji. Amin, saudaraku. Aspek yang pertama daripada kesetiaan adalah kesetiaan merupakan manifestasi daripada iman, saudara. Kalau saudara klaim atau saudara mengaku bahwa saudara adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan, harusnya kesetiaan akan mewarnai hidup saudara. Amin, saudara. Kesetiaan akan menjadi sesuatu yang muncul dalam hidup saudara dan terus bertumbuh dalam kehidupan saudara. Aspek yang kedua daripada kesetiaan, saya belajar ini, saudaraku, bahwa ternyata gini, ada aspek tanggung jawab di sana. Kesetiaan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Persoalan daripada hamba yang jahat ini, yang Tuhan bilang jahat, bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan hamba yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya adalah karena hamba ini gagal untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dia dipercayakan 1 talenta, betul ya saudara? 1 talenta ini tidak dia papakan oleh dia. Sementara hamba yang dapat 5 talenta, hamba yang dapat 2 talenta, mengerjakan talentanya, mengusahakan talentanya. Persoalannya ada di mana? Persoalannya menurut saya adalah gini, yang 2 orang ini bertanggung jawab. Makanya Tuhannya berkata gini, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Dalam terjemahan dikatakan hai hambaku yang bertanggung jawab dan setia. Lalu kemudian dia katakan ini, karena engkau telah bertanggung jawab terhadap perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti persoalan kesetiaan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan tanggung jawab kita dong. Amin. Masalah terbanyak adalah orang Kristen cuma mau menerima sesuatu dari Tuhan, tapi kita lupa, kita abai dengan tanggung jawab kita. Nggak bisa begitu. Kesetiaan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Itu tanggung jawab kita. Jangan lupa, nah orang yang setia bukan sekadar orang yang datang di gereja, Pak. Kita seringkali pikir kesetiaan itu cuma begitu. Wih, dia setia banget ya sama Tuhannya. Tiap minggu gak pernah absen. Loh, saudara bisa tidak absen di kebaktian tiap hari minggu. Tapi saudara bukan orang yang setia. Ulang ini. Karena kita ukur kesetiaan gitu kan. Wih, itu bapak setia sampai bangkunya gak pernah pindah-pindah. Di situ terus. Udah dikasih nama bangkunya. Sering dengar kayak gitu gak? Itu om setia lu, itu bapak setia lu ya. Tiap minggu datang. Oh. Kalau cuma hadir, saudara belum bisa bilang itu setia dong harusnya. Kesetiaan kita harus ditunjukkan lewat apa? Tanggung jawab, karena ada aspek tanggung jawab di situ. Kapan saudara tidak bertanggung jawab, saudara gak setia sebenarnya. Orang yang tanggung jawab itu artinya apa sih? Orang yang menghargai sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Saudara percaya gak ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Nah itu kan saudara gak bisa abaikan, saudara harus kerjakan. Suami yang setia, suami yang apa menurut saudara? Ada di rumah terus gak pernah kemana-mana gitu. Kan enggak juga kan gitu. Di rumah ada suami, di rumah aja. Gak ngapa-ngapain, gak selingkuh dia Pak. Bu, gak selingkuh dia di rumah aja, dia gak ngapa-ngapain. Terus saudara bilang itu setia? Enggak dong. Suami yang setia, suami yang ambil tanggung jawab. Loh, tanggung jawab suami apa? Memimpin keluarganya. Tanggung jawab suami apa? Menafkahi keluarganya. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami apa? Mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu tanggung jawab suami. Dikerjakan enggak Pak? Misalnya cuma duduk-duduk, main catur sama teman di rumah. Atau nonton. Enggak selingkuh sih. Terus kita bilang setia? Enggak. Ada jemaat. Wow, datang tiap minggu, tapi gak ngapa-ngapain Pak. Datang aja pokoknya dia. Terus kita bilang setia? Enggak juga dong. Karena kesetiaan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih?
rela mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Bukan mengerjakan apa yang senang kita kerjakan. Saya ulang ya. Apa tanggung jawab itu? Rela melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya saya lakukan. Bukan apa yang senang saya lakukan. Ada banyak orang yang cuma senang melakukan apa yang dia senang lakukan. Ada orang-orang yang cuma mau mengerjakan apa yang dia mau kerjakan. Apa yang dia senang lakukan. Tapi orang yang bertanggung jawab tuh gak begitu, Bu. Orang yang bertanggung jawab gini, sekalipun itu gak menyenangkan buat dia. Sekalipun mungkin moodnya lagi gak suka, moodnya lagi gak mau kerjakan itu. Tapi dia tahu inilah yang seharusnya saya lakukan. Inilah yang sebenarnya harus saya lakukan. Dia akan lakukan. Itu orang yang bertanggung jawab. Amin. Saya lagi duduk-duduk ngopi sama teman-teman, ngopi di warung kopi lah, kongko-kongko ngobrol, apalagi ngobrol politik menjelang 2024 ya kan rame nih kan. Saya Ganjaris saudaraku ya kan. Langsung aja saya ngomong. Saya Ganjaris ya kan. Ngobrol soal politik ya kan. Wah saya senang saudaraku ngobrol politik saya senang. Kalau nggak jadi pendeta jadi pengamat politik saya sebenarnya saudaraku ya kan. Ngobrol terus tiba-tiba handphone saya berdering. Cintaku memanggil, cintaku. Jadi istri saya di handphone bilang cintaku. Ya. Halo? Ya, El pulang dong, anak kurang sehat nih. Kayaknya mesti kita periksa nih. Tunggulah, ini lagi nongkrong sama teman-teman ini duduk. Tapi ini gawat loh, ayo cepat pulang. Saya pulang dong saudara. Saya pamit sama teman-teman. Pertanyaan saya, waktu saya pamit pasti kan diledekin ya sama teman-teman. Lu takut istri lu. Terus pertanyaan saya, coba saya tampang saya baik, lihat ya tampang saya baik-baik, perhatiin. Ada nggak potongan saya takut istri? Enggak, tampang kayak gini nih, ada nggak potongan saya takut istri? Enggak, jujur aja saudara ngomong. Saya pulang kan bukan karena saya takut istri. Saya pulang bukan karena saya, ntar bahaya nih, enggak. Saya pulang karena sebuah tanggung jawab. Kalau ditanya, lebih senang mana, lebih enak mana? Nongkrong sama teman-teman sambil ngopi, ngobrolin politik, pulang ngurusin anak yang sakit. Ya lebih enak nongkrong dong. Lebih senang, lebih nyaman nongkrong. Pulang mungkin ya tangan saya mesti kena minyak lagi, ya kan minyak tawon, minyak kayu putih, minyak segala macam ya kan gitu kan. Bantuin istri saya mungkin, bersihin muntahnya anak saya mungkin atau segala macam. Nggak enak, nggak nyaman. Tapi itu yang saya bilang, tanggung jawab itu bukan kita sekedar mengerjakan apa yang senang dan mau kita lakukan. Tanggung jawab itu adalah kita bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Meskipun itu tidak menyenangkan buat kita. Lalu, kesetiaan saudara diukur dengan apa? Kesetiaan saudara harusnya diukur dengan tanggung jawab. Orang yang setia adalah orang yang tanggung jawab adalah orang yang menghargai segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Saya tidak selingkuh bukan karena saya takut istri saya ngamuk, bukan. Saya menghargai pernikahan yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Itu sebabnya saya mengerjakannya dengan tanggung jawab. Saudara setia dengan pelayanan saudara. Apa dasarnya, saudara? Buktinya apa saudara setia? Ambil tanggung jawab. Amin, saudara. Saudara pernah dengar seorang yang bernama Stephen Akwari? Emmanuel Stephen Akwari. Itu nama, gak pernah dengar ya? Saya lupa ya, Jemaat GB Rockbook ini bacanya Alkitab terus ya. Karena cinta firman Tuhan, saya lupa ya. Kalau saya mesti baca-baca begitu sih saudaraku ya. Nanti saudara Google aja lah, nama orang itu adalah di Google ya. Emmanuel Stephen Akwari. Seorang pelari dari negeri Tanzania yang miskin. Pada Olimpiade tahun 62 di Meksiko kalau tidak salah itu ya. Tanzania karena miskin negaranya cuma bisa mengutus satu atlet. Satu atlet aja ya. Karena negara ini miskin, dia cuma bisa kirim satu atlet namanya Emmanuel Stephen Akwari itu. Pelari maraton, jadi dia nomor maraton. Dan saudara tahu nomor maraton itu adalah nomor yang di pertandingan terakhir Pak. Di cabang atletik itu nomor maraton biasa terakhir. Menempuh jarak 42 km, startnya di jalan, di luar, nanti finishnya dalam stadion. Menempuh 42 km.
42 sekian lah kilometer kurang lebih lah ya. Nah saudara, waktu Stephen Akhwari berlomba, start dimulai, dia berlari bersama dengan pelari yang lain. Tapi tiba-tiba di tengah jalan terjadi sebuah insiden. Dia tersandung dan akhirnya dia jatuh. Saudara. Dan karena insiden itu, kemudian dia harus dirawat oleh tim medis. Dia diperban kakinya karena luka-luka, saudaraku ya. Panitia udah kasih tahu, udah kamu gak usah lanjutin pertandingan lagi. Karena cedera kamu nih sangat berbahaya. Jadi dia udah gak bisa berlari saudaraku dengan normal. Bahkan mungkin kalau saudara nanti saksikan ya videonya, nanti saudara cari aja di Google. Itu dia berlarinya juga setengah jalan sebenarnya, saya setengah lari saudaraku. Sambil berjalan kayak orang jalan gitu. Tapi dia tetap berlari dengan kaki yang diperban dan lain sebagainya. Orang sudah berpikir bahwa begini, udahlah ngapain lagi. Kamu ngapain lagi susah-susah kayak begitu, udah gak mungkin juara. Betul saudaraku, juara satunya udah masuk garis finish, juara 2 udah masuk, juara 3, semua pelari udah masuk garis finish, yang masuk garis finish. Itu penonton udah tepuk tangan, saudaraku. Stadion ini udah mau bubar, kenapa? Karena ini kan pertandingan terakhir, maraton itu nomor terakhir Pak. Tiba-tiba ketika penonton mau bubar, wartawan udah mulai mengemasi kamera fotonya dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari pintu stadion masuk seorang pelari kulit hitam dengan kaki yang luka, penuh luka. Lari tertatih-tatih. Dia masih ngiterin satu putaran lagi di stadion itu sampai akhirnya dia masuk garis finish. Dan saudara tahu, waktu penonton yang mau bubar itu menyaksikan ada seorang pelari yang masuk, wartawan yang sudah mau beresin kameranya melihat ada seorang pelari yang masuk, mereka gak jadi keluar. Dan waktu Stephen Akhwari masuk garis finish, mereka bertepuk tangan. Saudaraku. Wartawan langsung kerubutin dia. Ini langka, ini orang kalau pelari mau udah nyerah. Saudaraku. Buat apa lagi saudaraku, udah gak mungkin juara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Stephen Akhwari waktu masuk garis finish ditanya, kenapa kamu tetap berlari? Kenapa kamu gak berhenti aja? Jawaban Stephen Akhwari luar biasa. Dia bilang gini, aku diutus oleh negaraku Tanzania, negaraku miskin. Aku diutus oleh negaraku dan sebelum aku berangkat ke Olimpiade, presidenku berpesan, berlarilah sampai garis finish. Itu yang dilakukan oleh Stephen Akhwari. Presiden yang mewakili negaranya mempercayakan sesuatu kepada Stephen Akhwari. Dan dia harus kerjakan itu sampai tuntas. Dan itulah yang dilakukan oleh Stephen Akhwari. Dia bukan juara satu Pak, dia gak meraih medali emas. Tapi orang hari ini sudah melupakan siapa juara satunya. Orang gak ingat lagi, siapa juara satunya ya. Juara 2 yang udah gak lupa orang. Tapi nama orang ini tetap dikenang dalam sejarah Olimpiade. Bahkan Olimpiade Sydney tahun 2000. Stephen Akhwari diundang untuk menerima penghargaan sebagai salah satu atlet yang fenomenal. Luar biasa. Saya selalu percaya bahwa gini, kesetiaan kita harus dibuktikan dengan tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab tidak pernah ada kesetiaan yang sejati. Saudara setia? Saudara setia? Bertanggung jawablah saudara. Amin. Dan orang yang setia bukan hanya sekedar hadir. Tapi orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Jangan cuma hadir di gereja ini, saudara. Ambil tanggung jawab. Apa yang saudara bisa bantu? Apa yang saudara bisa kerjakan? Karena ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, percayalah. Yang harusnya saudara kerjakan. Amin. Ya dong. Jangan cuma jadi penonton di gereja ini, saudara. Lagu lama bilang itu kejam. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kan kejam katanya. Ingat ya lagu itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejam. Jadi kasih tahu sama yang lu kalau datang dan pergi doang kejam loh, ya kan? Iya kita tuh kadang-kadang gitu kan, datang, duduk, diam, kebaktian, kita jadi penonton, ambil tanggung jawab. Saya nggak tahu tanggung jawab apa, pasti banyak lah di gereja ini loh. Entah berdoa kek, entah nyusun kursi kek. Nyusun banner kayak atau beres-beresin kabel. Ini saya tahu lah repotnya kalau kebaktian di hotel. Saya juga kebaktiannya di hotel soalnya. Ribet kan, pulang mesti beresin lagi. Ini kan bongkar pasang nih saudara. Terus saudara cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang. Terus setia? Enggak lah saudara.
biar saudara nggak pernah absen, bukan setia yang begitu. Setia itu tanggung jawab. Amin. Ini nggak nyindir loh, saya nggak nyindir loh. Yang terakhir, wajah saudara udah tertekan jadi yang terakhir aja. Yang terakhir, aspek yang terakhir dari kesetiaan adalah kesetiaan itu punya aspek pengembangan atau multiplikasi. Hamba yang jahat ini tidak mengembangkan, tidak memultiplikasikan apa yang dipercayakan. Saya berdoa buat jemaat ini, supaya saudara terus bertumbuh dalam kesetiaan. Karena kesetiaan harusnya adalah gini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara itu, saudara multiplikasikan, saudara kembangkan. Saudara enggak kubur, saudara enggak biarin, saudaraku, tapi saudara kembangkan. Saudara multiplikasikan. Itu sebabnya kenapa Tuhan senang dengan kata bertumbuh dan berbuah. Apa sih arti bertumbuh dan berbuah itu? Artinya kan kita memultiplikasikan kan. Amin saudaraku. Iman kita, kasih kita, apalagi saudaraku, pelayanan kita harus kita multiplikasikan. Supaya gini loh, muncul orang-orang yang punya kualitas lebih hebat mungkin dari kita, lewat hidup kita. Nah kesetiaan itu harus diukur dengan itu tuh. Kesetiaan harusnya diukur dengan apa? Saudara bukan sekedar menjaga, bukan sekedar memelihara, tapi saudara mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Potensi, bakat, talenta, kembangkan saudaraku. Supaya waktu saudara berhadapan dengan Tuhan nanti di end daripada hidup saudara. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu sudah kita ledakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang gini yang waktu menghadap Tuhan masih penuh Pak hidupnya. Makanya katanya kuburan adalah tempat terkaya di dunia ini. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mati di sana dengan potensi, dengan talenta, dengan bakat yang masih terkubur bersama dengan jasadnya. Tidak pernah dikembangkan, tidak pernah dimaksimalkan, tidak pernah dimultiplikasikan, tidak pernah diledakkan dalam kehidupan. Ayo saudaraku, jadilah pribadi yang maksimal. Karena kesetiaan kita diukur dari apakah kita bisa memaksimalkan, mengembangkan sampai maksimal semua potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Yang dikasih 5 talenta jadi 10. Berapa persen? 100%. Maksimal gak? Maksimal. 2 talenta. Dikembangkan jadi 4. Berapa persen? Bukan berapa banyak talenta yang Tuhan kasih. Saudara gak perlu ngurus itu, gak perlu iri, gak perlu jealous dengan wah dia dikasih talenta banyak Pak, kalau saya cuma sedikit. Bukan itu isunya. Isunya adalah semua orang, semua anak-anak Tuhan dikasih talenta, dikasih potensi oleh Tuhan. Masalahnya adalah apakah saudara mau mengembangkannya? Isunya bukan banyak atau sedikitnya talenta saudara. Isunya bukan banyak atau sedikitnya potensi saudara. Tapi potensi, talenta, karunia yang Tuhan kasih dalam hidup saudara itu saudara maksimalkan enggak? Saudara kembangkan enggak? Itu kesetiaan. Kesetiaan kalau saudara bilang saudara setia tapi saudara tidak mengembangkan potensi saudara. Saudara tidak menjadi pribadi yang maksimal. Saudara tidak setia. Kesetiaan itu harus diukur dengan apa? Kemaksimalan hidup kita. Saya berdoa supaya jemaat ini pada hari yang besar ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, saudara akan mendapat sebuah ucapan dan kalimat yang agung dan mulia. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia, engkau telah bertanggung jawab. Masuklah ke dalam kesukaanku, dalam pestaku yang besar, dan terimalah mahkota kehidupan. Saya berdoa supaya kalimat itu adalah kalimat yang saudara dengar ketika saudara berhadapan muka dengan Tuhan. Ketika saudara mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan saudara. Dijauhkan Tuhan, saya berdoa supaya ini tidak terjadi. Waktu engkau pada hari yang besar itu berhadapan muka dengan Tuhan. Engkau seperti hamba yang jahat ini, yang punya 1 talenta ini dan tidak memaksimalkan talentanya. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, campakkanlah hamba ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dia hamba yang tidak berguna, dia hamba yang jahat. Enyalah aku, enyalah kamu dari hadapanku karena kau yang melakukan kejahatan. Saudara, hidup saudara berguna atau tidak berguna, itu ternyata ditentukan dari kesetiaan kita. Mengembangkan semua potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Selamat menjadi setia kepada Tuhan dalam kehidupan saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan.